kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi tentang teori belajar revolusi sosiokultural. Saya Vivin Windes dengan NIM 2101012254. Saya Robiatul Mutabaro dengan NIM 2101012256. Saya Saidah Ainur Rofikoh dengan NIM 210101234557. Samudra Hilmi dengan NIM 2010-12337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosiokultural. Di sini ada dua kata, yaitu sosio, yaitu pembelajaran tentang masyarakat, dan kultural adalah pembelajaran tentang kebudayaan. Teori belajar sosiokultural ini biasanya disebut atau dinamakan dengan teori pembelajaran konstruktivistik, di mana teori pembelajaran ini dia itu membutuhkan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dalam dirinya, yang bisa disebut dengan zona proximal development atau ZPD dan zona proximal mediasi, di mana seorang siswa ini dalam pembelajarannya dia membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan suatu kepermasalahan dalam dirinya. Kalau zona proximal development atau yang ZPD itu yaitu dimana seorang kemampuan siswa itu disuruh mengerjakan suatu tugas di bawah naungan seorang guru untuk permasalahan, untuk memecahkan permasalahannya terlebih dahulu tanpa ada bantuan orang lain atau guru untuk tahu sebagaimana kemampuannya. Yang juga disebut dengan teori konstruksi ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi teori belajar sosial kultural ini yaitu berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan untuk melihat proses kebudayaan dalam pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti dalam pembelajaran sosiokultural ini kita ini lebih belajar tentang kemasyarakatan dan kebudayaan untuk bisa memahami dari permasalahan kita tersebut dengan bantuan oleh orang lain, yaitu bantuan orang lain itu seperti bantuan dari masyarakat atau seorang guru dan kebudayaan yang ada di sekitar kita ini. Teori belajar sosiokultural mengacu pada dua ahli, yaitu Piaget dan Vygotsky. Adapun yang pertama yaitu teori belajar Piagetian. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan syaraf. Kegiatan belajar terjadi seturut dengan pola tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui yang pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat pada suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan. Untuk memperoleh keseimbangan, seseorang harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Proses adaptasi ini terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Melalui asimilasi, siswa mengintegrasikan pengetahuan baru dari luar ke dalam struktur kognitif yang telah ada dalam dirinya. Sedangkan melalui akomodasi, siswa memodifikasi struktur kognitif yang ada dalam dirinya dengan pengetahuan yang baru. Teori konflik sosiokognitif Piaget ini mampu berkembang luas dan merajai bidang psikologi dan pendidikan. Namun bila dianalisa, ada beberapa aspek dari teori Piaget yang dipandang dapat menimbulkan implikasi kontraproduktif pada kegiatan pembelajaran.
jika dilihat dari perspektif revolusi sosiokultural saat ini. Dilihat dari asal-usul pengetahuan, Piaget cenderung menganut teori psikogenesis, artinya pengetahuan berasal dari dalam diri individu. Dalam proses belajar, siswa berdiri terpisah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ia mengkonstruksi pengetahuannya lewat tindakan yang dilakukannya terhadap lingkungan sosial. Di samping itu, dalam kegiatan belajar, Piaget lebih mementingkan interaksi antara siswa dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah teori belajar Vygotsky. Pandangan yang mampu mengakomodasi teori revolusi sosiokultural dan teori belajar dikemukakan oleh Vygotsky, di mana ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sebenarnya, dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Mekanisme teori yang digunakan untuk menspesifikasi hubungan antara pendekatan sosiokultural dan pemfungsian mental didasarkan pada tema mediasi semiotik yang arti otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sebenarnya, dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Mekanisme teori yang digunakan untuk menspesifikasi hubungan antara pendekatan sosiokultural dan pemfungsian mental didasarkan pada tema mediasi semiotik yang artinya adalah tanda-tanda atau lambang-lambang beserta makna yang terkandung di dalamnya yang berfungsi sebagai penengah antara rasionalitas dalam pendekatan sosiokultural dan manusia sebagai tempat berlangsungnya proses mental. Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang seturut dengan teori sosiogenesis yang dimana dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat sekunder. Artinya, pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dan teori belajar dan pembelajaran adalah 1. Hukum genetik tentang perkembangan. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dan tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman-teman sebaya yang lebih kompeten. Kemudian yang ketiga adalah mediasi, yang terdiri dari mediasi metakognitif dan mediasi kognitif. Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan regulasi diri, meliputi self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluasi. Sedangkan mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. Oke, pembahasan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar revolusi sosiokultural. Kelebihannya yaitu yang pertama, siswa memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensi melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran perlu diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental.
Yang keempat, siswa memperoleh kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Yang kelima, proses belajar dan pembelajarannya itu tidak bersifat transferal, melainkan lebih pada ko-konstruksi, yaitu proses mengonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, kekurangannya yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak itu seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sulit dimengerti secara langsung. Oleh karena itu, diteliti oleh para teoriawan perilaku. Aplikasi teori pembelajaran sosiokultural. Penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pendidikan informal atau pendidikan dari keluarga. Pendidikan anak pertama dimulai dari lingkungan keluarganya, di mana anak pertama kali dapat melihat, memahami, mendapat pengetahuan, dan sikap dari perilaku keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan masing-masing anak akan berbeda manakala dari keluarga yang berbeda, karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu berasal dari keluarga yang beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, keharmonisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan keterampilan, perilaku, dan perkembangan pada anak. Misalnya pada saat les menari atau keterampilan lainnya seperti membuat gerabah, membatik, siswa itu akan berinteraksi dengan gurunya yang mempunyai keahlian pada bidang tersebut, dan siswa itu dapat memahaminya dengan baik dan mengembangkannya. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak-anak tentang hal-hal yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan formal atau pendidikan di sekolah. Aplikasi dari pendidikan formal ini biasanya terjadi di sekolah karena adanya interaksi antara seorang pendidik dan seorang peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu perhatian guru lebih dipusatkan kepada sekelompok anak yang tidak dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah pembelajarannya sendiri. Mereka itu adalah anak-anak yang hanya dapat solve problem with help. Jadi, menyelesaikan masalahnya itu dibantu dengan bantuan orang lain. Dan yang kedua yaitu guru perlu menyediakan berbagai jenis dalam tingkatan bantuan yang dapat memfasilitasi anak untuk menyelesaikan atau memecahkan masalahnya. Bantuan-bantuan ini biasanya dikenal dengan cognitive scaffolding yang dapat berupa seperti pemberian contoh-contoh, petunjuk atau pedoman dalam menyelesaikan tugas, bahkan atau alur, langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan tugas, dan adanya umpan balik. Bantuan-bantuan ini juga bisa diberikan oleh orang dewasa atau teman yang lebih kompeten. Hal ini sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu bentuk pembelajaran kooperatif, kolaboratif, serta pembelajaran kontekstual ini sangat tepat diterapkan. Anak yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka perlu adanya bantuan atau scaffolding yang sudah disiapkan. Dan anak yang dapat menyelesaikan masalahnya, maka perlu ditingkatkan lagi tuntutannya.